Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam mata kuliah matematika diskrit. Kita lanjutkan materinya mengenai logika matematika. Sumber saya ambil dari Bapak Rinaldi Munir dari ITB. Oke, misalkan ada argumen seperti ini di bawah ya. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang. Jadi Anda bukan mahasiswa informatika. Apakah kesimpulan dari argumen di atas valid? Nah, untuk memahami kasus-kasus seperti ini diperlukan yang namanya logika. Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran berdasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statements. Di dalam logika tidak semua jenis kalimat menjadi objek tinjauan. Dan proposisi, pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Oke, contoh kalimat berikut. Gajah lebih besar daripada tikus. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya adalah ya. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya adalah ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Jawabannya adalah benar. Karena gajah memang lebih besar daripada tikus. Jadi satu pernyataan merupakan proposisi apabila proposisi tersebut mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah. Oke, kalimat berikutnya di sini ada ketidaksamaan 520 kurang dari 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya adalah iya. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya adalah ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Jawabannya salah. Karena 520 lebih dari 111. Ya, oke. Kalimat berikutnya, Y lebih dari 5. Oke, apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya adalah ya. Apakah ini proposisi? Jawabannya adalah tidak. Nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y, tapi Y di sini belum ditentukan nilainya. Pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Jadi kalau ada ketidaksamaan atau persamaan yang memuat suatu variabel ya atau berubah ya, maka pernyataan tersebut yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya berarti bukan proposisi. Oke, kalimat berikutnya, sekarang tahun 2003 dan 99 kurang dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya ya. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya ya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Jawabannya salah. Ya. Karena sekarang tahun 2022 ya. 99 lebih dari 5. Oke, kalimat berikut, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini sebuah pernyataan? Jawabannya tidak ya. Jadi ini merupakan sebuah permintaan. Apakah ini sebuah proposisi? Jawabannya tidak.
hanya pernyataan lah yang bisa menjadi proposisi. Jadi kalau bukan pernyataan, maka dia juga bukan proposisi. Oke, berikutnya X kurang dari Y jika dan hanya jika Y lebih dari X. Apakah ini pernyataan? Jawabannya ya. Apakah ini proposisi? Jawabannya ya. Karena nilai kebenarannya tidak bergantung harga spesifik X maupun Y. Ya, jadi di sini ada dua variabel yang keduanya belum ditentukan nilainya. Tapi di sini terlihat bahwa X kurang dari Y jika dan hanya jika Y lebih dari X. Jadi kalau kita perhatikan ke tidak samaan ini kan sama ya, cuma beda tempat ya, tukar, ada penukaran X dan Y. Sementara tanda tidak samanya ini juga berbeda, di sini kurang dari, di sini lebih dari. Nah, kemudian apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Jawabannya benar. Kemudian contoh berikut. Semua pernyataan di bawah ini merupakan proposisi. Ya, jadi kalau kita perhatikan satu persatu kalimat di bawah ini, dia merupakan proposisi karena dia mempunyai nilai kebenaran, entah itu benar atau salah, ya. Oke. Nah, 13 adalah pilihan ganjil. Ya. Soekarno adalah alumnus UGM. 1 tambah 1 sama dengan 2. 8 lebih dari atau sama dengan akar kuadrat dari 8 tambah 8. Ada monyet di bulan. Hari ini adalah hari Rabu. Untuk sembarang bilangan bulat n lebih dari sama dengan 0, maka 2n adalah bilangan genap. X tambah Y sama dengan Y tambah X. Untuk setiap X dan Y bilangan real. Ya. Contoh berikutnya, semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi. Yang pertama, jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Nah, ini bukan proposisi karena dia merupakan kalimat pertanyaan. Berikutnya, isilah gelas tersebut dengan air. Nah, ini merupakan permintaan. Yang C, X ditambah 3 sama dengan 8. Ini merupakan persamaan di mana dia mengandung variabel yang belum tahu nilainya, jadi belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Oke. Kemudian X lebih dari 3. Ini juga belum bisa dinilai kebenarannya. Jadi proposisi adalah kalimat berita. Pernyataan yang melibatkan peubah atau variabel disebut predikat, kalimat terbuka atau fungsi proposisi. Contoh, X lebih dari 3. Y sama dengan X tambah 10. Misalnya kita notasikan PX, misalnya untuk PX di mana X lebih dari 3. Dan predikat dengan quantifier setiap X, PX. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil, misalkan P. 13 adalah pilihan ganjil. Q, Soekarno adalah alumnus UGM. R, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kombinasikan proposisi. Misalkan P dan Q adalah proposisi. Yang pertama ada konjungsi, yaitu P dan Q. Bisa dinotasikan seperti ini. Yang kedua disjungsi. P atau Q bisa dinotasikan seperti ini. Kemudian yang ketiga ingkaran atau negasi. Artinya tidak P. Bisa dinotasikan seperti ini. P dan Q disebut sebagai proposisi atomik. Kombinasi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition. Contoh berikutnya, diketahui proposisi-proposisi berikut. P, hari ini hujan. Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. P dan Q, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P atau Q, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Negasi P, tidak benar hari ini hujan, atau bisa juga hari ini tidak hujan. Berikutnya,
Diketahui proposisi-proposisi berikut. P, pemuda itu tinggi. Q, pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik, pemuda itu tinggi dan tampan. Maka bentuk simboliknya P dan Q. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Di P dan negasi Q. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Negasi P dan negasi Q. Tidak benar bahwa, itu bisa dituliskan negasinya dulu, baru kemudian dalam kurung, pemuda itu pendek atau tidak tampan. Negasi P atau negasi Q. Pemuda itu tinggi, P atau pendek dan tampan. Negasi P dan Q. Tidak benar bahwa, negasi pemuda itu pendek maupun tampan. Jadi negasi P dan negasi Q. Nah, berikut adalah tabel kebenaran. Jadi, bisa dibuat tabel kebenaran untuk dan atau maupun negasi. Misalkan, P, 17 adalah bilangan prima. Benar. Q, bilangan prima selalu ganjil. Salah. P dan Q, 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Salah, ya. Oke. Kemudian contoh, bentuklah tabel kebenaran dari proposisi majemuk P dan Q atau negasi P dan R. Jadi kita bisa buat kolom PQR ya, karena di sini ada 3 proposisi dengan urutan biasanya benar dulu, baru kemudian salah. Nah, kemudian kita perlu juga menyediakan kolom-kolom yang diperlukan untuk mendapatkan nilai kebenaran pada kolom yang ini, proposisi majemuk ini ya. Oke, kemudian P dan Q ya diperoleh seperti ini. Benar dan benar, benar. Benar dan benar, benar. Benar dan salah, salah. Benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah, salah. Salah dan salah, salah. Oke, kemudian negasi Q. Nah, berarti tinggal negasi dari Q yang di sini. Kemudian negasi Q dan R. Nah, kita bisa lihat negasi Q yang di sini dan R yang di sini, sehingga diperoleh P dan Q atau negasi Q dan R. Jadi kolom yang di sini atau kolom yang di sini, sehingga diperoleh nilai tabel kebenaran berikut. T atau F, T, T atau F, T, F atau T, T, F atau F, F, F atau F, F, F atau F, F, F atau T, T, F atau F, F. Oke, kemudian proposisi majemuk disebut sebagai tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Proposisi majemuk disebut sebagai kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Oke, contoh suatu tautologi. P atau negasi P dan Q. Ya. Kita bisa buat kolom P dan Q. Kemudian P dan Q di sini ya, tergantung kebutuhan seperti ini, bisa ditambahkan lagi negasinya, negasi dari ini, sehingga yang terakhir kita peroleh P atau negasi dari P dan Q. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa nilai kebenarannya semua adalah benar. Oke, contoh berikut P dan Q dan negasi P atau Q adalah sebuah kontradiksi. Dengan cara yang sama kita bisa buat kolom-kolom seperti ini ya. Sehingga nanti diperoleh yang terakhir kolom ini, proposisi majemuk yang diminta. Ternyata dia diperoleh nilai kebenarannya adalah salah semua. Dua buah proposisi majemuk P, PQ dan seterusnya, dan Q, PQ dan seterusnya disebut ekivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik.
Misalkan hukum De Morgan, ya. Negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, kita bisa cek nilai kebenarannya dengan tabel kebenaran berikut. Nah, ternyata kolom negasi P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan kolom negasi P atau negasi Q. Kemudian hukum-hukum logika, disebut juga hukum-hukum aljabar proposisi. Yang pertama adalah hukum identitas. P atau F, ya, identik dengan P, ya. Jadi ini sebetulnya kita bisa cek kalau P-nya benar, P di sini juga benar. Kalau P salah, P di sini juga salah, seperti itu. Ya. Kemudian hukum nul atau dominasi, P dan F ekuivalen dengan F, P atau T ekuivalen dengan T. Kemudian hukum negasi, P atau negasi P ekuivalen benar, P dan negasi P ekuivalen salah. Kemudian hukum idempoten, jadi ini semuanya P atau P ekuivalen P dan P ekuivalen P. Kemudian ada hukum involusi atau negasi ganda, jadi negasi dari negasi P itu adalah P. Kemudian hukum penyerapan atau absorpsi, P atau P dan Q ekuivalen dengan P. P dan P atau Q ekuivalen dengan P. Berikutnya hukum komutatif, hukum asosiatif, distributif. Ini analog dengan sifat-sifat pada aljabar, ya. Jadi kalau hukum komutatif itu kita tukar, ya, P dan Q-nya. Asosiatif ada perubahan posisi kurungnya. Kemudian hukum distributif ini kalau pada aljabar menggunakan kali dan tambah, ya, tapi di sini menggunakan dan atau. Nah, kemudian ini hukum De Morgan seperti contoh yang depan tadi. Negasi dari P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q, sedangkan negasi dari P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Contoh, tunjukkan bahwa P atau negasi P atau Q dan P atau negasi Q keduanya ekuivalen secara logika. Nah, di sini menggunakan hukum-hukum tadi, hukum-hukum logika tadi. Nah, misalkan di sini P atau negasi P atau Q dengan menggunakan hukum De Morgan. Nah, yang ini ekuivalen dengan yang ini, kan itu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan hukum distributif. Jadi dimunculkan P-nya lagi di sini, P atau ini serta P atau yang ini. Kemudian dilanjut dengan hukum negasi. Jadi P atau negasi P itu adalah true atau benar. Kemudian lanjut dengan hukum identitas sehingga diperoleh P atau negasi Q. Berikutnya, contoh buktikan hukum penyerapan dengan cara yang sama, dia menggunakan hukum-hukum tadi. Di sini P dan P atau Q ekuivalen dengan P atau F dan P atau Q. Ini menggunakan hukum identitas, jadi dimunculkan ini, ya, P yang ekuivalen dengan P atau F, gitu ya. Kemudian lanjut hukum distributif, lanjut hukum nul, ya, ini ekuivalen dengan ini. Kemudian lanjut dengan hukum identitas, seperti itu. Nah, berikutnya ada latihan berikan pernyataan tidak benar bahwa dia belajar algoritma tapi tidak belajar matematika. Nah, diminta menyatakan pernyataan ini ke dalam notasi simbolik. Jadi kita bisa misalkan proposisi P dan Q, yaitu P-nya dia belajar algoritma, Q-nya dia belajar matematika. Ya, maka ini tadi apa? Nah, tidak benar bahwa, itu berarti kan negasi dalam kurung P tapi tidak belajar matematika dan negasi Q, seperti itu. Oke, jadi ini ya. Berikutnya yang B,
Berikan pernyataan yang ekuivalen secara logika dengan pernyataan tersebut. Di sini bisa digunakan hukum De Morgan, yaitu negasi dari P dan negasi Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Hukum De Morgan. Dengan kata lain, dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika. Kemudian disjungsi eksklusif. Kata atau or dalam operasi logika digunakan dalam salah satu dari dua cara, yaitu inclusive or atau yang seperti kita gunakan tadi ya, atau keduanya juga boleh. Yang kedua ada exclusive or, atau berarti P atau Q tetapi bukan keduanya. Nah, jadi ini yang membedakan exclusive or dengan inclusive or. Contoh, ya dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Nah, ini kan berarti hanya berlaku salah satu saja. Oke, kemudian operator logika disjungsi eksklusif atau XOR bisa dinotasikan seperti ini. Jadi ada notasi tambah kemudian dilingkari dengan tabel kebenaran seperti ini. Nah, jadi bedanya dengan inclusive or, kalau exclusive or di sini jika P benar dan Q salah, maka P XOR Q-nya salah. Seperti itu, ini yang membedakan. Oke, baik, kita cukupkan dulu. Akan kita lanjutkan materi berikutnya dalam teman berikutnya. Nah, oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Oke, salam sehat selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.